Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baiklah, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Novel Al-Muzaka, Nur Aini, Yasmin Awazanaria. Jadi semuanya masuk ya. Kalian harus siap belajar karena meskipun dalam keadaan pandemi kita harus tetap menjadi seseorang yang banyak ilmunya. Tidak boleh bermalas-malasan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat sunnah. Sunnah apa? Rawatib. Sholat sunnah berarti sholat yang jika dikerjakan betul, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Terus sekarang kita akan mempelajari tentang sholat wajib. Berarti kita harus melaksanakannya, tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Karena sholat adalah tiang agama. Soal yang pertama kali ditanyakan ketika nanti kita di akhirat, setelah dunia ini kiamat, setelah itu manusia dibangkitkan, lalu tempat kita menuju itu akhirat, tempat kita berkumpul semua di akhirat. Hal yang pertama kali ditanyakan adalah tentang sholat. Sholatnya sampean semua cik bolong-bolong masih sering ditinggalkan atau tidak? Novel, tadi sholat subuh apa enggak? Sholat. Amrul? Sholat. Oleh sebab itu sholat harus dilaksanakan dalam keadaan apa? Meskipun sedang sakit, meskipun sedang dalam perjalanan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat jamaah. Ayo, siapa yang sudah tahu sholat jamaah? Kemarin sudah saya suruh membaca, suruh belajar tentang sholat jamaah ketika pelajaran sholat rawatib sudah selesai. Sholat jamaah adalah sholat yang dikumpulkan, sholat yang dikumpulkan. Untuk pembelajaran hari ini, kalian harus bisa memahami ketentuan sholat jamaah. Harapkan nanti kalian bisa mengerti tentang penjelasan sholat, bisa menjelaskan pengertian sholat jamaah. Yang pertama, bisa menjelaskan pengertian sholat jamaah. Terus mampu mengetahui dalil tentang sholat jamaah. Dalilnya itu berdasarkan apa? Terus dan yang selanjutnya, mengerti jenis-jenisnya sholat jamaah. Tapi sebelum tentang jenis-jenisnya, kalian harus mengetahui sholat yang boleh di jamaah, sholat yang boleh di jamaah. Terus tentang hal-hal apa sajakah yang boleh seseorang boleh melakukan sholat jamaah. Untuk sholat jamaah kali ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan diskusi.
Bapak akan menjelaskan dulu tentang materi sholat jamaah. Siap? Ya, ayo semuanya. Menjelaskannya kalian amati dulu gambar yang ada di depan. Ayo. Kira-kira gambar apa atau kegiatan apa yang ada dalam gambar tersebut? Apa? Sholat. Terus? Ayo, apalagi yang ada yang duduk. Terus? Ayo, apalagi? Sholat dalam perjalanan. Jadi menurut gambar tersebut itu memberikan penjelasan bahwa sholat itu harus dilaksanakan meskipun kalian sedang dalam perjalanan. Umpama kalian perjalanan dari Kediri ke Surabaya. Dari Kediri ke Surabaya itu sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam. Terus seumpama kita berangkat pukul 12 sampai di Surabaya pukul 4. Kita belum sholat zuhur. Sampai di Surabaya sudah asar. Bagaimana caranya kita melakukannya? Nah, betul. Berarti caranya kita boleh mengumpulkan sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat asar. Itu adalah sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu sholat yang dikumpulkan menjadi satu waktu. Sholat yang dikumpulkan menjadi satu waktu. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ratahala qabla an taziwa syamsu akhraj duhra. Rasulullah itu mengerjakan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Beliau itu sedang dalam perjalanan. Terus karena sedang dalam perjalanan, akhirnya Rasulullah mengerjakan sholat zuhur pada waktu sholat asar. Ya, berarti Rasulullah mengerjakan sholat jamaah. Diperbolehkannya menjamak sholat. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 kilometer dan tidak bertujuan maksiat. Bertujuan maksiat itu seumpama Aska berangkat dari Kediri ke Surabaya. Dari Kediri ke Surabaya itu sudah memenuhi syarat untuk memperbolehkan seseorang melakukan sholat jamaah. Aska berangkat dari Kediri ke Surabaya, tapi perjalanannya, tujuannya Aska ke Surabaya itu tujuannya jelek. Tujuannya seumpama mencuri, tujuannya seumpama merampok, berarti itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk hal-hal yang baik, maka diperbolehkan. Menurut seumpama Aska tadi berangkat dari Kediri ke Surabaya karena ingin menjenguk saudaranya, berarti itu dibolehkan melakukan sholat jamaah. Terus syarat yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan,
seperti bencana alam, ada perang, terus sakit. Seumpama Danis ketika waktu sholat zuhur tiba terjadi gempa. Banyak rumah yang roboh, banyak bangunan yang rusak. Akhirnya orang-orang semua pergi ke pengungsian. Nah, pada waktu seperti itu kita boleh melakukan sholat jamaah. Nggak apa-apa, karena syarat yang kedua itu kalau kita sedang sangat ketakutan karena terjadi bencana alam, terus terjadi perang, jadi sedang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada roket, belum, jadi saya takut karena keadaannya itu tidak memungkinkan, ingin mencari mencari keselamatan supaya tidak mati. Akhirnya Danis membolehkan melaksanakan sholat jamaah. Mama Izat duhur turu, Izat duhur tidur, belum sholat duhur tidur. Nah, ya kan Aska pernah kan jujur tidur pada waktu duhur belum sholat. Oh, betul. Bangun sudah Allahu Akbar. Mama tadi Izat tidurnya pada waktu zuhur, terus bangun pada waktu sholat asar. Nah, itu tidak boleh menjamak sholat. Kalau sholat itu jamak, berarti sholatnya harus diqadha, harus diganti, bukan dijamak. Kan sholat yang boleh dijamak. Ayo. 1, 2, 3, 4. Kira-kira apa? Ini waktu malam hari. Waktu matahari mulai terbenam. Terus waktu matahari mulai agak condong ke barat. Ada tanda dengan agak sedikit mendung. Berarti sudah tidak terlalu panas. Terus waktu matahari berada di tengah-tengah. Berarti yang boleh dijamak zuhur, asar, maghrib, isya. betul. Berarti sholat yang boleh dijamak itu cuma ada 4. Sholat subuh tidak boleh dijamak. Sholat apa ini tadi? Zuhur. Sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat maghrib dengan sholat Isya. Jadi intinya sholat yang boleh dijamak ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tidak ada. Bagus, yang kelima itu tidak ada. Sholat jamak dibagi menjadi 2. Jamak takdim. Yang pertama, jamak yang didahulukan, yakni menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu pertama, seperti zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, seperti yang ini tadi. Zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Berarti itu jamak takdim. Kalau zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar disebut jamak takfir. Betul. Jadi sholat jamak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takfir. Jamak takdim itu dikerjakan pada waktu yang awal dan jamak takfir dikerjakan pada waktu yang akhir. Intinya sholat itu harus dikerjakan.
tidak boleh kita meninggalkan sholat. Karena ini, terus selanjutnya karena sudah terbentuk 1, 2, 3 bangku, maka Bapak akan memberikan tugas berdiskusi. Bapak akan membagikan lembar kerja ini. Bapak akan membagikan lembar kerja ini yang di dalamnya sudah terdapat tugas-tugasnya. Tugas bagi kelompok 1 sudah ada, tugas bagi kelompok 2 sudah ada, dan tugas bagi kelompok 3 juga sudah ada. Berarti tiap kelompok tugasnya berbeda. Terus nanti kalau sudah selesai berdiskusi, kalian membacakan jawabannya di depan biar semua teman-temannya tahu apa yang sudah kalian kerjakan. Sudah? Ayo kasih lembar kerjanya, diisi dulu. Nama anggotanya siapa saja? Anggotanya siapa saja? Lembar ketiga ini. Nggih. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sini. Copot wah. Gimana ini? Saking pinternya ini mau. Kelompok 1. Siapa yang kelompok 2? Kelompok 2. Siapa yang kelompok 3? Oke. Kelompok 1, ayo. Maju ke depan. Dan bacakan hasilnya. Amatilah gambar tentang sholat jamak di bawah ini. Ayo, kamu disuruh membuat satu pertanyaan. Ayo, apa pertanyaannya? Sholat jamak dan asar dapat dilakukan ketika kita dalam perjalanan. Mencari tahu dalil tentang sholat jamak serta syarat dibolehkannya. Mengerjakan sholat jamak. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abbas. 1. Perjalanan jauh 80 km tidak untuk berbuat dosa. Nah, ayo yang nomor 2. Amati gambar itu. Bolehkah kita melakukan sholat fardu ketika melakukan perjalanan jauh? Dari hal-hal apa sajakah yang belum dipahami macam-macam sholat jamak? B.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu, ayo. Ayo. Jenis-jenis salat jamak waktu pelaksanaannya. Amatilah gambar tentang sholat sunnah rawatib ini. Mereka sedang melakukan kegiatan apa? Mereka sedang melakukan sholat apa? Baca kalian pendidikan kami dilihat. Maka kalian menjalankan sholat jamak tidak. Maka kalian Hasil dari diskusi. Hanya sholat jamak dan qashar dapat dilakukan ketika kita dalam perjalanan titik-titik perjalanan apa? jauh 1 kilometer. Iya, perjalanan jauh kurang lebih 81. Bertujuan maksiat. Betul sekali. Dan kita tahu dalil tentang sholat jamak. Dalil tentang sholat jamak itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu hadis Rasulullah yang menceritakan bahwa Rasulullah ketika sedang dalam perjalanan mengakhirkan sholat duhur, yaitu mengerjakan sholat duhur pada waktu sholat asar. Pertanyaannya, kelompok 2 membuat pertanyaan. Bolehkah kita meninggalkan sholat fardu ketika melakukan perjalanan jauh? Boleh apa tidak? 1, 2, 3. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena sholat fardu hukumnya wajib. Mengerjakan seperti contoh sholat jamak itu boleh dilakukan ketika kita dalam kendaraan, umpama dalam perjalanan ya, umpama sekarang itu banyak jalanan macet. Kira-kira kalau kita macet di jalanan terus terjebak macet yang sangat lama, boleh apa tidak kita mengerjakan sholat jamak? Boleh. Boleh, kenapa? Umpamanya sholat jamak seumpama terjebak macet pada waktu maghrib, berangkat pulang kerja itu pada waktu sore sebelum maghrib, terus pada waktu maghrib belum sholat sampai waktu isya macet. Berarti orang itu boleh mengerjakan sholat jamak. Kalau jamak yang dikerjakan di akhir disebut jamak takhir. Sama begini, kalau kita terjebak macet yang sangat panjang dan sangat lama, kita boleh melakukan sholat jamak. Karena kalau di jalan raya terus tiba-tiba mobil kita berhenti, kan antri banyak sekali. Kalau kita tinggalkan mobilnya, takutnya malah terjadi kecelakaan, sehingga kita diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Kerjakan sholat jamak adalah boleh. Jadi kita boleh mengerjakan sholat jamak apabila sudah dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Terus sholat jamak dibagi menjadi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Terus yang selanjutnya, syarat-syarat diperbolehkannya melakukan sholat jamak apa? Berbuat maksiat, betul sekali. Dan terus yang kedua, apabila kita dalam keadaan sangat ketakutan terhadap apa?
B. Menurut kalian, Bapak akan bertanya, bagaimanakah pembelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Apa perlu ditambahi video? Oke, untuk minggu depan berarti kita akan video tentang tata caranya sholat jamaah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ayo kita jawab dulu beberapa kuis yang akan Bapak tampilkan. Perhatikan. Pertama, secara bahasa jamak artinya A. Dikumpulkan, B. Ditinggalkan, C. Diakhirkan. Yang selanjutnya, sholat yang boleh dijamak berjumlah 4 apa saja? Oh iya betul. Kita lihat apakah betul 4. Yang selanjutnya, hukum mengerjakan sholat jamak. Boleh kita lihat. Ya betul sekali. Terus yang selanjutnya, sholat jamak yang dikerjakan pada waktu akhir disebut jamak takdim, jamak takhir atau kosong? Jamak takdim. Terus yang soal terakhir, sholat jamak yang dikerjakan pada waktu pertama A. Takdim, B. Jamak takdim. Oke, berarti dari beberapa kuis yang Bapak tampilkan, kalian semua sangat hebat. Kalian semua hebat. Kalian semua bisa. Kalian semua mendapatkan nilai sempurna. Karena apa? Karena kalian bisa mengerti tentang arti sholat jamaah, bisa mengetahui hukumnya sholat jamaah, bisa mengetahui macam-macamnya sholat jamaah. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kalian silahkan mempelajari tentang tata cara mengerjakan sholat jamaah, baik